Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu kembali dengan saya Ibu Usmatul Muzayana. Kali ini kita akan belajar tentang potensi kemaritiman Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian selesaikan hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan jenis potensi kemaritiman Indonesia. Yang kedua, menjelaskan manfaat perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Nah, untuk itu, mari kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Sebelum mengikuti pembelajaran berikutnya, ada baiknya kalian saksikan tayangan video berikut ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Sangat indah bukan? Itulah tadi contoh sebagian kekayaan laut Indonesia. Nah, Indonesia memiliki banyak potensi kemaritiman. Di antaranya yang pertama, perikanan, yang kedua, hutan mangrove, yang ketiga, terumbu karang. Potensi kemaritiman yang pertama yaitu perikanan. Nah, perikanan sendiri ada 3 macam, yaitu perikanan pantai, perikanan laut dalam, dan perikanan darat. Perikanan pantai itu biasanya dilakukan pada daerah yang kurang dari 60 mil dari bibir pantai. Biasanya pemanfaatan sumber daya jenis perikanan ini dilakukan oleh para nelayan tradisional dengan menggunakan perahu motor ukuran kecil atau perahu dayung. Yang kedua adalah jenis perikanan laut dalam. Nah, perikanan laut dalam ini biasanya dilakukan di samudra atau di laut lepas. Biasanya yang melakukan pemanfaatan dan pengelolaan perikanan jenis laut dalam ini adalah nelayan modern atau perusahaan perikanan besar yang tentunya menggunakan peralatan yang canggih. Selanjutnya jenis perikanan yang ketiga yaitu perikanan darat. Perikanan darat ini adalah perikanan yang memanfaatkan air tawar atau air payau. Nah, pengelolaan dan pembudidayaan ikan air darat ini biasanya dilakukan di daerah sungai, danau, empang, ataupun tambak, ataupun bendungan. Nah, jenis yang biasanya dibudidayakan yaitu udang, lobster, ikan lele, ikan nila, gurame, bandeng, ataupun belut. Terdapat beberapa kendala yang sering dialami dalam bidang perikanan. Di antaranya yaitu sistem penangkapan ikan di perairan darat yang kurang memperhatikan pelestarian lingkungan alam. Contohnya, ada yang menangkap ikan dengan menggunakan bom, racun, maupun strum listrik. Yang kedua, pengetahuan nelayan tentang perikanan itu tergolong rendah dan belum mampu mengelola sumber daya alam secara optimal. Yang kendala yang selanjutnya yaitu peralatan untuk menangkap ikan itu relatif sederhana dan masih tergantung cuaca. Selanjutnya, nelayan tidak punya modal sehingga sulit untuk mengembangkan diri. Ada juga proses pengolahan ikan yang masih menggunakan alat-alat sederhana sehingga seringkali tidak efisien tenaga, daya, dan hasilnya pun hanya sedikit. Yang terakhir, banyak nelayan terjerat utang.
oleh para tengkulak dan rentenir, sehingga para nelayan semakin terpuruk dalam kemiskinan. Perikanan memiliki beberapa manfaat ekonomi, di antaranya yang pertama, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Yang kedua, memberikan penghasilan bagi masyarakat, terutama mereka yang hidup di daerah dekat perairan. Contohnya di daerah laut, mereka bisa menjadi nelayan dan mengambil ikan dari laut sebagai mata pencaharian utama. Yang ketiga, menaikkan derajat ekonomi rakyat. Yang selanjutnya, membantu pertumbuhan ekonomi nasional, membantu pemenuhan pangan dunia sebagai pemasok ekspor perikanan, dan yang terakhir, dapat meningkatkan devisa negara. Potensi kemaritiman selanjutnya yaitu hutan mangrove, seperti yang ada di dalam gambar ini. Hutan mangrove memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu fungsi ekologis dan yang kedua fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, atau berkembang biaknya ikan, serta fungsi ekologis lainnya yaitu dapat melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kedua, fungsi ekonomis. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar dan bahan pembuat arang. Nah, kayu dari hutan mangrove ini dapat juga dijadikan sebagai pembuat kertas, ataupun hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis hewan yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan-ikan lainnya yang berkembang biak di wilayah hutan mangrove ini. Terumbu karang yang ada di perairan Raja Ampat terkenal akan keindahannya. Tanpa harus menyelam, para pengunjung bahkan bisa melihatnya langsung dari atas air. Ada sekitar 450 jenis terumbu karang yang hidup di perairan ini. Membuat Raja Ampat diakui sebagai perairan nomor 1 yang memiliki flora fauna terlengkap di dunia. Keanekaragaman yang dimiliki perairan Raja Ampat karena posisinya berada di antara 2 benua dan 2 samudra, membuat banyaknya persilangan ekosistem dan spesies di wilayah Asia Pasifik yang tumbuh di perairan ini. Kelestarian terumbu karang menjamin kehidupan laut yang sehat, karena disinilah tempat hidup berbagai jenis karang. Terumbu karang juga penahan abrasi pantai alami. Pekan lalu, jajaran terumbu karang di perairan Raja Ampat, Papua Barat rusak parah akibat ditabrak kapal pesiar Caledonian Sky berbendera Bahama ketika permukaan air laut surut. Butuh waktu yang tidak sebentar, yakni 10 tahunan bagi terumbu karang untuk pulih seperti sedia kala. Pusat Penelitian Pacific Marine Resources bahkan memperkirakan kerugian mencapai 800 hingga 1.200 dolar Amerika per meter perseginya. Namun tayangan video tadi yaitu adalah tentang terumbu karang. Nah, terumbu karang itu merupakan potensi kemaritiman yang ketiga. Terumbu karang sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu manfaat secara ekonomi sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Sementara itu, manfaat ekologis dari terumbu karang yaitu mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Sementara ada satu lagi yaitu manfaat sosial ekonomi, yaitu sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Terumbu karang ini juga menjadi daya tarik objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk di sekitar dari pariwisata. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang potensi kemaritiman Indonesia yang terdiri dari potensi perikanan, potensi terumbu karang, dan potensi hutan mangrove. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menonton tayangan video pembelajaran kali ini.
Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Belajarlah dengan giat, niscaya engkau akan mendapatkan manfaat. Saya Aristian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.